Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada hari ini kita akan mempelajari bab tentang lebih dekat dengan Asmaul Husna. Subbab 1, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada sebuah istilah, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenali seseorang, kita makin tahu apa yang akan diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan oleh orang yang kita kenal tersebut. Nama-nama Allah yang indah yang kita kenal dengan Asmaul Husna terdapat pada beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang berarti Allah memiliki Asmaul Husna, artinya nama-nama yang terbaik. Maka kata Allah, bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan apa yang telah dikerjakan. Anak-anakku sekalian, materi Asmaul Husna yang nanti akan kita pelajari pada hari ini adalah Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan yang terakhir adalah Al-Ba'its. Al-Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah Al-Qawiyyu, Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Di anak-anakku sekalian, apakah tahu bahwa Allah itu Maha Kuat? Apakah percaya dengan kekuatan Allah yang Maha Kuat? Setelah kita akan mempelajari ini, kita akan tahu betapa Allah itu adalah yang Maha Kuat dengan dalil-dalilnya. Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi, mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Maka Allah punya Al-Asmaul Husna Al-Qawiyyu, mengatur alam semesta, bintang-bintang, semua tidak bertabrakan. Itu dengan sebab kekuasaan dan maha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu, setelah kita mempelajari ini diharapkan kita mampu dan bisa memiliki kecukupan harta. Jika punya cukup harta, maka bantulah yang lemah ataupun yang miskin. Yang kedua, tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Dan yang ketiga, jika kita punya ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong.
Asmaul Husna yang kedua, Al-Qayyum. Allah Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri berarti Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum yang pertama adalah tidak menggantungkan hidup pada orang lain, dalam artian kita harus bisa mandiri. Sebagai siswa, berangkat sendiri, mengerjakan tugas sendiri, segala pekerjaan rumah juga bisa dilakukan secara mandiri. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Tiga, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Muhyi, yang artinya adalah Allah Maha Menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Allah juga nanti akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Cara kita meneladani sifat Al-Muhyi yaitu bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang keempat yaitu Al-Asmaul Husna Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Dan juga Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Mumit yang pertama adalah kita sebagai siswa makhluk Allah yaitu rajin sholat. Anak-anak harus rajin membaca Al-Quran, bukan hanya dipelajari sekolah tapi di rumah. Syukur dengan guru ngajinya Ustaz. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Yang keempat, senang mendamaikan. Yang terakhir adalah bersikap ramah kepada siapapun. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam materi ini di kelas 5 yaitu Asmaul Husna Al-Ba'its. Al-Ba'its itu sendiri artinya adalah Allah Maha Membangkitkan. Allah nanti akan membangkitkan kita semua manusia dari alam kubur sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti makhluk yang terakhir yang hidup di bumi ini. Dan yang kedua nanti Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Cara kita meneladani sifat Al-Ba'its yang pertama yaitu meyakini kebenaran hari kebangkitan. Yang kedua, mengajar ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang.